Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Play Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Di video kali ini gue bakal nyeritain alur cerita dari film Nobody Sleep in the Woods Tonight. Film ini dirilis pada tanggal 20 Maret 2020. Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang sedang melakukan perkemahan di sebuah hutan. Akan tetapi, tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya mereka telah masuki wilayah para psikopat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah subscribe. Oke semuanya, atur posisi rebahan kalian, pasang headset kalau perlu, dan inilah cerita lengkapnya. Film diawali oleh seorang bapak pengantar surat yang mengantarkan surat ke sebuah rumah di tengah hutan. Ketika ia mengetuk pintu, ia mendengar suara dari samping rumah. Karena penasaran, ia pun buka pintu kolong itu dan melihatnya ke dalam. Dan sepertinya si bapak melihat sesuatu dan berusaha meraihnya. Tapi karena tidak berhasil, si bapak pun memutuskan untuk mencari bantuan. Tapi tiba-tiba scene berlanjut ke 30 tahun kemudian. Terlihat banyak sekali anak muda di dalam bus yang akan melakukan perkemahan. Kemudian mereka pun turun dari mobil dan mengumpulkan barang elektroniknya. Mungkin karena peraturan perkemahan itu. Tempat perkemahan itu disebut adrenalin. Si kepala perkemahan mengatakan bahwa bermain di alam itu lebih menyenangkan dan dapat menambah pengalaman yang berbeda. Mereka mulai mengundi nomor untuk menentukan grup masing-masing. Jadi, setiap grup akan melakukan petualangan ke tengah hutan selama beberapa hari. Dan di sini kita akan berfokus pada satu grup saja, yaitu grup 4, yang beranggotakan Julek, Daniel, Bartek, Aniela, dan Josia. Keesokan harinya sebelum melakukan petualangan, mereka melakukan doa bersama agar selamat dalam perjalanan. Lalu setelah itu mereka pun mulai melakukan persiapan dan grup 4 dipimpin oleh seorang wanita bernama Iza. Iza pun mengatakan kalau mereka akan melakukan perjalanan selama 3 hari. Ia juga mengatakan untuk tidak berjauhan dan saling menjaga satu sama lain. Tak lama kemudian mereka pun mulai berjalan masuki hutan. Setelah berjalan cukup jauh, Daniel dan Bartek sedikit cekcok karena si Bartek terus ngebacot ngeledek si Daniel. Itu membuat Daniel marah dan mendorong Bartek hingga terjatuh dan terluka. Seketika itu Ija dan Josia pun langsung mengobati lukanya si Bartek. Singkat cerita, lukanya pun selesai diobati. Dan saat akan melanjutkan perjalanan, si Julek meminta izin untuk ngompol dulu. Si Julek pun pergi ke tempat lain untuk ngompol. Dan ketika ia ngompol, ia dikagetkan dengan seekor rusa yang sudah mati. Si Julek pun seketika itu langsung memanggil yang lainnya. Ketika mata semua orang tertuju pada rusa itu, Josia melihat ada sebuah tangan yang bergerak di pohon. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya dan menghiraukan rusa tersebut. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Dan karena hari sudah mulai gelap, mereka pun masang tenda untuk bermalam di sana. Malam harinya mereka pun mengobrol dan bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Dan tak lama kemudian setelah mereka mengobrol dan bercerita, Iza pun menyuruh mereka untuk segera tidur karena besok pagi mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Saat semua orang tertidur, si Daniel keluar dari tenda dan bersantai di pinggir danau sambil ngerokok. Lalu tak lama kemudian datang Aniela dan ikut ngerokok. Aniela keluar tenda karena gak bisa tidur. Mereka pun mengobrol dan saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Dan singkat cerita, Aniela pun kembali ke tenda karena sudah ngantuk. Sedangkan Daniel, ia berniat tidur di pinggir danau. Dan rupanya Daniel masih membawa HP, padahal peraturannya tidak boleh memegang HP selama perkemahan. Ketika si Daniel main HP, tiba-tiba pagi harinya semua orang kebingungan dengan Daniel yang menghilang. Lalu Aniela mengatakan kalau kemarin malam mereka duduk di pinggir danau. Iza pun menyuruh Aniela untuk menunjukkan lokasinya. Ketika semua orang mencari Daniel di pinggir danau, Josia menemukan darah di pohon.
Josiah pun memanggil semua orang untuk melihat apa yang ia lihat. Lalu Josiah pun merasa bahwa ada sesuatu yang sedang mengincar mereka. Tak lama kemudian Iza yang melihat Daniel nggak balik. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Iza, Josiah, dan Julek pergi untuk mencari Daniel, sedangkan Bartek dan Aniela akan tetap di tenda. Mereka bertiga pun mulai berjalan masuk ke tengah hutan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah. Mereka pun menghampiri rumah itu dan mengetuk pintu, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya mereka pun masuki rumah itu. Ketika mereka melihat-lihat isi rumah itu, tiba-tiba mereka mendengar suara dari basement. Iza pun buka pintu basement itu, dan seketika itu mereka pun langsung mencium bau busuk dari dalam basement. Iza dan Josiah pun masuk ke dalam basement, dan ketika di dalam mereka dikagetkan dengan keadaan Daniel yang sudah mati. Sementara di atas basement, Julek mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Karena ketakutan, Julek pun langsung masuk ke dalam basement dan menutup pintunya. Tapi sayangnya monster besar itu sepertinya menyadari kalau ada orang di dalam basement. Dan akhirnya monster itu pun masuk ke dalam basement. Josiah dan Julek berhasil keluar dari basement itu lewat lubang kecil yang ada di sana. Ketika Iza akan keluar, tiba-tiba ia mendengar suara telepon dari HP-nya si Daniel. Iza pun berniat mengambil HP itu. Tapi akhirnya Josiah dan Julek yang melihat hal itu, mereka pun langsung berlari menjauh dari rumah itu. Sementara di tempat lain, Aniela dan Bartek yang sedang ngobrol sambil jaga tenda, tiba-tiba seketika itu Bartek pun langsung berlari dengan kecepatan penuh, hingga pada akhirnya ia sampai di sebuah gereja. Di dalam gereja itu ia bertemu dengan seorang pendeta yang sebelumnya memimpin doa. Bartek mengatakan pada pendeta itu bahwa orang-orang terbunuh. Si pendeta itu pun mencoba menangkap Bartek, tapi tiba-tiba Bartek tersadar dalam keadaan terikat. Ternyata Bartek ini adalah seorang gay. Si pendeta membencinya karena Bartek dapat membawa pengaruh buruk bagi anak-anak muda lainnya. Tak lama kemudian si pendeta keluar dari gereja karena mendengar suara. Tapi tiba-tiba di dalam gereja, Bartek berhasil melepaskan ikatannya. Lalu ia pun melihat ke arah luar, dan ia melihat ada monster itu. Lalu ia pun bersembunyi di dalam lemari. Dan kemudian di tempat lain, Josiah dan Julek yang sedang melarikan diri, mereka sampai di sebuah rumah. Mereka pun menghampiri rumah itu, dan ternyata ada seorang pria tua. Josiah pun menceritakan pada pria itu bahwa mereka bertemu dengan pria besar, hancur dan cacat. Dia menyerang kami, membunuh teman dan pemandu kami. Lalu Josiah pun meminta bantuan untuk menelpon polisi. Tapi sayangnya pria tua itu tidak mempunyai telepon. Lalu pria tua itu pun mengatakan bahwa monster itu ada dua. Josiah dan Julek pun kaget mendengar hal itu. Kemudian si pria tua itu pun menceritakan bahwa dulu ada satu keluarga yang tinggal di dalam hutan. Seorang ibu dan dua anaknya yang kembar. Mereka miskin tapi saling menyayangi. Mereka hidup bahagia. Hingga pada suatu sore, anak kembar ini melihat sesuatu yang terjatuh dari langit. Anak kembar itu pun mengejar benda yang jatuh itu dan bawanya pulang tanpa sepengetahuan ibunya. Ketika kedua bocah itu sedang tertidur, benda itu tiba-tiba bergerak dan membangunkan si bocah. Ketika si bocah itu melihatnya, tiba-tiba benda itu mengeluarkan sesuatu yang mengenai mereka berdua. Keesokan harinya si ibu melihat kedua anaknya tidak ada di kasur. Lalu ia pun melihat ada darah yang berlumuran di lantai. Ia pun mengikuti darah itu, dan ternyata darah itu adalah darah anjing yang sedang dimakan oleh kedua anaknya. Lalu kemudian karena kejadian itulah si ibu mengalami syok dan membuatnya menjadi gila. Hingga pada suatu hari,
Ketika si ibu akan beri makan anaknya yang sudah dikurung di basement selama bertahun-tahun, si ibu terjatuh ke dalam basement itu dan akhirnya menjadi santapan dari anaknya sendiri. Si pria tua menyarankan Josiah dan Julek untuk tetap di sini jika ingin selamat, karena di sini ada senjata dan makanan. Akan tetapi Josiah menolak saran si pria tua itu karena menurutnya mereka tidak bisa terus berada di hutan ini. Akhirnya Josiah dan Julek pun pergi dari rumah itu dan memutuskan untuk kembali ke tempat monster itu untuk mengambil HP si Daniel. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat monster itu. Di sana mereka menyusun rencana yang dimana Julek mengambil perhatian monster itu dengan membuat keributan di depan rumah. Sedangkan Josiah ia masuk ke dalam basement untuk mengambil HP si Daniel itu. Tapi tiba-tiba ketika Josiah sedang dicekik, tiba-tiba Julek datang dan langsung menusuk monster itu. Josiah pun dipukul dan membuatnya pingsan. Sedangkan si Julek, dia ditusuk dan dicabut lidahnya. Tak lama kemudian Josiah pun terbangun dalam keadaan kaki dirantai. Ia melihat Julek yang sedang sekarat. Josiah pun langsung mengeluarkan HP si Daniel untuk minta bantuan. Tapi sayangnya HP-nya mati karena habis baterai. Lalu Julek meminta kepada Josiah untuk mengakhiri penderitaannya dengan membunuhnya. Akan tetapi Josiah tidak bisa melakukannya. Julek pun memohon dan akhirnya Josiah pun melakukannya. Josiah yang sedang sangat bersedih, ia mencoba membuka gembok dengan menggunakan pisau. Dan ternyata ia pun berhasil. Josiah langsung mencoba untuk keluar basement, tapi tiba-tiba ia teringat kepada Julek. Akhirnya Josiah pun memutuskan untuk membunuh si monster itu. Josiah mulai keluar dari basement dan rupanya si monster itu sedang tidur. Lalu kemudian setelah itu Josiah pun langsung melarikan diri. Sementara di tempat lain terlihat seorang polisi yang lagi nongkrong. Lalu tiba-tiba polisi itu pun kemudian bawa Josiah pergi dari hutan. Tapi ketika di perjalanan, polisi itu menabrak sesuatu. Si polisi pun turun dari mobil untuk melihat apa yang telah ditabraknya. Dan ternyata yang ditabraknya adalah monster yang satunya lagi. Josiah pun mencoba menghentikan polisi itu. Tapi akhirnya melihat hal itu, Josiah pun langsung memecahkan kaca mobil dan berusaha menyalakan mobil polisi itu. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menyalakannya dan langsung tancap gas. Tapi sebelum ia pergi, Josiah menabrak dan melindas monster itu beberapa kali. Lalu setelah itu ia pun pergi keluar dari hutan itu. Scene ditutup dengan memperlihatkan dua orang pria yang melihat monster yang sudah ditabrak Josiah tadi bangun lagi. Begitupun dengan monster yang sudah ditusuk. Dan film pun selesai. Oke semuanya, sekian dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue pun makin semangat dalam buat kontennya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.